Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, kami dari STIMIK STI dan K kelas 309 kelompok 2 ingin memaparkan tentang metode forecasting atau forecasting method untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik riset operasional dari dosen kami, yaitu Bapak Adityo Satyo B. Karno SSI MTI. Materi yang akan kami sajikan ini kami ambil dari beberapa sumber, baik e-book, jurnal, slide, dan website. Untuk itu kami mohon maaf jika sekiranya ada penggalan materi ibu atau bapak yang kami jadikan sebagai pelengkap pemaparan kami. Sebelum kami menyampaikan tentang metode forecasting, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang terdiri dari saya sendiri, M. Lutfi, kemudian ada Daniel Sibarani, Novita, dan Febri Pujianto. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan pada video ini masih kurang sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Baik, langsung saja selanjutnya materi pertama, yaitu tentang latar belakang terlebih dahulu. Suatu perusahaan didirikan tentunya disertai dengan harapan bahwa kelak di kemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat. Adapun lingkup yang dikelola dari perusahaan tersebut serta bagaimanapun bentuk dari perusahaan itu didirikan. Sedangkan menurut Fritzling mendefinisikan peramalan sebagai proses penyusunan informasi tentang kejadian masa lampau yang beruntun untuk menduga kejadian pada masa depan. Berdasarkan definisi di atas, pada hakikatnya peramalan merupakan bagian awal dari proses pengembalian keputusan. Sebelum melakukan peramalan, harus diketahui terlebih dahulu persoalan dalam pengembalian keputusan. Dalam pengertian yang lebih khusus, maksudnya itu peramalan adalah pemikiran terhadap suatu besaran, misalnya permintaan terhadap satu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Dalam prakteknya, peramalan merupakan suatu perkiraan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Dalam kegiatan produksi, peramalan dilakukan untuk menentukan jumlah permintaan terhadap suatu produk yang dilakukan pada awal proses perencanaan yang mengendalikan produksi. Peramalan pada umumnya digunakan untuk memprediksi sesuatu yang kemungkinan besar terjadi, misalnya kondisi permintaan, banyaknya curah hujan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Salah satu kegiatan yang dianggap mampu untuk menjadikan dasar dalam kemajuan perusahaan adalah perbuatan peramalan produksi sekaligus penjualan produk pada suatu perusahaan. Dalam peramalan akan diketahui besarnya fluktuasi dan tingginya risiko. Karakter itu yang melekat pada sistem produksi dan distribusi produk bisnis. Hal yang sama juga dapat terjadi pada industri. Apabila perusahaan yang ada tidak dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan persaingan ini, produk-produk suatu perusahaan akan tidak mampu bertahan dalam menghadapi keadaan pasar yang tidak menentu, sehingga akan berdampak pada kelangsungan perusahaan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, peramalan menduduki peran yang strategis dalam manajemen operasi. Ketika manajemen operasi diterapkan dengan baik, maka pemakaian bahan baku untuk produksi akan lebih tepat guna. Pembuatan desain produk yang bagus akan menambah nilai jual, maka kegiatan manajemen operasi bisa berhasil dan meningkatkan daya saing akibat perusahaan telah mampu menggunakan semua faktor produksinya secara efektif dan efisien. Dan oleh karena itu, kami dari kelompok 2 akan memberikan ulasan mengenai metode-metode peramalan yang dapat digunakan dalam suatu manajemen perusahaan di bidang operasi, baik itu yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dan jenis model lainnya. Rumusan masalah. Dari uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, metode peramalan apa yang digunakan di dalam suatu perusahaan. Kedua, bagaimanakah proses peramalan di dalam perusahaan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan perusahaan dalam melakukan peramalan. Dan yang kedua,
untuk mengetahui proses peramalan dalam suatu perusahaan. Peramalan menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Sufyan Ats-Tsauri, mendefinisikan peramalan sebagai perkiraan yang ilmiah. Menurutnya, setiap pengembalian keputusan yang menyangkut ke dalam keadaan pada masa yang akan datang, pasti ada peramalan yang melandasi pengembalian keputusan tersebut. Sedangkan menurut Fredsley, yaitu mendefinisikan peramalan sebagai proses penyusun informasi tentang kejadian masa lampau yang berurutan untuk menduga kejadian pada masa depan. Berdasarkan dua definisi di atas, pada hakikatnya peramalan merupakan bagian awal dari proses pengembalian keputusan. Sebelum melakukan peramalan, harus diketahui terlebih dahulu persoalan dalam pengembalian keputusan. Dalam pengertian yang lebih khusus, peramalan adalah pemikiran terhadap suatu besaran, misalnya permintaan terhadap suatu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Dalam prakteknya, peramalan merupakan suatu perkiraan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Dalam kegiatan produk, peramalan dilakukan untuk menentukan jumlah permintaan terhadap suatu produk yang dilakukan pada awal proses perencanaan dan pengendalian produksi. Peramalan pada umumnya digunakan untuk memprediksi sesuatu yang memungkinkannya besar terjadi, misalnya kondisi permintaan, banyaknya curah hujan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Untuk pengertian peramalan secara umum, yaitu merupakan alat bantu yang sangat penting dalam perencanaan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang sedang melakukan kegiatan usaha harus memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Suatu peramalan dianggap baik apabila mendekati kebenaran. Pada umumnya, kegunaan peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menentukan sumber daya di masa mendatang. Dan yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, kegunaan peramalan akan terlihat pada suatu pengembalian keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan dalam berbagai kegiatan perusahaan. Baik tidaknya hasil suatu penelitian sangat ditentukan oleh ketetapan ramalan yang dibuat. Walaupun demikian, perlu diketahui bahwa ramalan selalu ada unsur kesalahan, sehingga yang perlu diperhatikan adalah usaha untuk memperkecil kesalahan dari ramalan tersebut. Untuk selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Daniel Sibarani. Silakan. Halo, saya Daniel Sibarani. Saya akan menjelaskan jenis-jenis peramalan dan metode peramalan. Menurut Render dan Heiser, pada jenis peramalan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Dilihat dari perencanaan operasi di masa depan, maka peramalan dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Peramalan ekonomi atau economic forecast, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Kedua, peramalan teknologi atau technological forecast, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Untuk yang ketiga, peramalan permintaan atau demand forecast, adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Metode yang digunakan dalam peramalan menurut Sufyan Ats-Tsauri 1984, berdasarkan sifatnya metode peramalan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu metode peramalan kualitatif dan kuantitatif. Peramalan yang didasarkan atas data kualitatif didasarkan pada pengamatan kejadian-kejadian pada masa sebelumnya digabungkan dengan pemikiran dari penyusunnya. Adapun peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif diperoleh dari pengamatan nilai-nilai sebelumnya. Hasil peramalan yang dibuat bergantung pada metode yang digunakan. Menggunakan metode yang berbeda akan diperoleh hasil peramalan yang berbeda. Kedua metode peramalan tersebut Sufyan Ats-Tsauri 1984 mengemukakan sebagai berikut. 1. Metode peramalan kualitatif atau judgment method. Peramalan kualitatif pada umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan seseorang dengan orang lain akan berbeda. Walaupun demikian, peramalan dengan metode kualitatif tidak hanya menggunakan intuisi, tetapi juga mengikut sertakan model statistik sebagai bahan masukan dalam melakukan judgement. Hal itu dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok.
Peramalan kualitatif hanya dapat digunakan apabila terdapat 3 kondisi atau 3 syarat berikut ini. Yang pertama, adanya informasi tentang keadaan yang lain. Kedua, informasi tersebut dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data. Dapat diasumsikan bahwa pola yang lalu akan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Ada beberapa metode peramalan yang digolongkan sebagai model kualitatif adalah sebagai berikut. 1. Metode Delphi. Dalam metode Delphi, sekelompok pakar kuesioner, variabel moderator menyimpulkan hasilnya dan memformulasikan menjadi suatu kuesioner yang diisi kembali oleh kelompok tersebut. Demikian seterusnya. Hal ini merupakan proses pembelajaran atau learning process dari kelompok tanpa adanya tekanan atau intimidasi individu. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Rain Corporation pada tahun 1950. Metode ini cocok dalam situasi yang sangat sensitif terhadap intuisi dari sekelompok kecil orang yang mampu memberikan opini kritis dan relevan. Teknik ini akan dipergunakan dalam situasi ketika tidak ada alternatif lain dari model peramalan yang dapat diterapkan. Berikutnya adalah riset pasar atau market research. Riset pasar merupakan sebuah metode peramalan berdasarkan hasil survei pasar yang dilakukan oleh tenaga pemasaran produk atau yang mewakilinya. Metode ini akan berfungsi untuk menjaring informasi dari pelanggan potensial atau konsumen berkaitan dengan rencana pembelian mereka pada masa yang akan datang. Pada dasarnya, riset pasar bukan untuk membantu peramalan, melainkan untuk meningkatkan desain produk dan perencanaan produk baru. Untuk yang berikutnya adalah metode kelompok terstruktur atau structure group method. Metode kelompok terstruktur sama seperti metode Delphi dan metode lainnya. Apabila metode Delphi merupakan teknik peramalan berdasarkan proses konvergensi dari opini beberapa orang ahli secara interaktif tanpa menyebutkan identitasnya. Metode kelompok terstruktur tidak bertemu secara bersama dalam suatu forum untuk berdiskusi, tetapi diminta pendapatnya secara terpisah dan tidak boleh secara berunding. Hal ini dilakukan untuk menghindari pendapat yang bias karena pengaruh kelompok. Dan yang terakhir adalah analogis historis atau historical analogy. Pada dasarnya, analogis histori merupakan teknik peramalan berdasar pola data masa lalu dari produk yang dapat disamakan secara analogi. Misal, peramalan untuk pengembangan pasar televisi multi sistem menggunakan model permintaan televisi hitam putih atau berwarna biasa. Dengan demikian, analogi histori cenderung akan menjadi baik untuk penggantian produk di pasar apabila terdapat hubungan substitusi langsung dari produk pasar tersebut. Nah, kita masuk ke metode peramalan kuantitatif, merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dan dengan yang satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Peramalan kuantitatif mengasumsikan bahwa tingkat keeratan dan macam dari hubungan antara variabel-variabel bebas dengan permintaan yang terjadi pada masa lalu akan berulang pada masa akan datang. Adapun prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan dalam peramalan secara kuantitatif yaitu 1. Mendefinisikan tujuan peramalan, membuat diagram pancar, memilih minimal 2 metode peramalan yang dianggap sesuai, menghitung parameter fungsi peramalan, menghitung kesalahan setiap metode peramalan, memilih metode yang terbaik yaitu yang memiliki kesalahan terkecil, melakukan verifikasi peramalan. Peramalan kuantitatif dapat diterapkan bila terdapat 3 kondisi atau syarat berikut. Tersedianya informasi tentang masa lalu. Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik dan dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Metode kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu time series model. Time series model adalah suatu rangkaian atau seri dari nilai-nilai suatu variabel atau hasil observasi, yaitu nilai indeks harga saham yang dicatat dalam jangka waktu yang berurutan. Time series model adalah metode dalam peramalan dengan menggunakan analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu atau analisis time series. Yang kedua, model atau metode causal. Model atau metode causal mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas, independen. Contoh, jumlah pendapatan berhubungan dengan faktor jumlah penjualan.
harga jual, dan tingkat promosi. Apabila metode casual dikaitkan dengan konteks penelitian, menurut Surya Brata, penelitian kausal kooperatif bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah berlangsungnya semua kejadian yang dipersoalkan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, untuk contoh-contohnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Daniel tentang time series model atau model deret berkala. Deret berkala ini ada komponen utamanya, meliputi pola data. Untuk pola data tersebut ada pola data horizontal, pola musiman, pola siklis, dan pola tren. Yang pertama kita akan membahas pola horizontal yang terdiri jika data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Suatu produk yang penjualannya tidak meningkat atau menurun selama waktu tertentu merupakan pola khas dari data horizontal atau stasioner. Ini adalah contoh dari pola horizontal. Lalu yang kedua ada pola musiman. Terdiri jika suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Misalnya, kuartal tahun tertentu, bulanan, atau hari-hari pada minggu tertentu. Penjualan dari produk seperti minuman ringan, es krim, dan bahan bakar pemanas ruang. Bisa kita lihat juga ini untuk grafik dari pola data musiman. Lalu untuk yang ketiga ada pola siklis, terjadi jika datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang, seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Contohnya penjualan produk seperti mobil, baja, dan peralatan utama lainnya. Contoh dari pola siklis. Lalu yang terakhir ada pola tren. Terjadi jika terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Contoh penjualan banyak perusahaan, GNP, dan berbagai indikator bisnis atau ekonomi lainnya. Bisa kita lihat ini contoh gambar grafik pola tren. Langsung saja kita mengambil contoh metode dari time series, yaitu saya mengambil salah satunya dari metode rata-rata bergerak atau moving average. Untuk rata-rata bergerak adalah suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. MA sama dengan sigma X per N. Untuk keterangannya adalah MA itu dari moving average. Sigma X adalah keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperlukan. Untuk N adalah jumlah periode rata-rata bergerak. Untuk sigma X bisa dicari juga dengan N1 ditambah dengan N2, N3, dan seterusnya. Untuk N1-nya adalah data periode pertama, N2 itu data periode kedua, N3 itu data periode ketiga, dan seterusnya jika ada. Kita ambil dari contoh kasus dan cara menghitung moving average atau rata-rata bergerak. Contohnya kita ambil dari perusahaan, misalkan perusahaan ponsel dengan merek terkenal atau brand terkenal, yaitu Samsung. Yang bergerak di bidang manufacturing ponsel ingin meramalkan penjualan ponsel untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata yang bergeraknya adalah 3 bulan. Bulan Januari penjualannya itu ada 22.500 unit. Untuk bulan Februari ada 37.500 unit. Dan untuk bulan Maret ada 30.000 unit. Berapakah untuk peramalan penjualan bulan April dan Mei? Ini dia untuk penyelesaiannya. Perkiraan penjualan untuk bulan April terlebih dahulu. Kita menggunakan rumusnya ME April
sama dengan kita tentukan dulu untuk sigma X-nya, yaitu merupakan penjumlahan dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Untuk penjualan Januari yaitu 22.500 ditambahkan dengan penjualan bulan Februari yaitu 37.500. Lalu yang terakhir itu ada penjualan bulan Maret sebanyak 30.000 unit. Itu dijumlahkan lalu dibagi 3. Hasilnya penjumlahan sigma X adalah 90.000, lalu dibagi 3 hasilnya 30.000. Dan dapat diketahui peramalan untuk bulan April untuk perusahaan Samsung dapat menjual ponselnya sebanyak 30.000 unit. Lalu sekarang kita akan meramalkan untuk penjualan ponsel di bulan Mei. Jika untuk bulan April itu peramalannya adalah 30.000 unit, kita akan menemukan aktualnya setelah bulan Aprilnya sudah dilalui. Untuk bulan April dengan aktualnya misalkan 35.000 unit. Maka perhitungannya adalah menggunakan di 3 bulan terakhir. Untuk rumusnya itu masih sama, sigma X dibagi N, yaitu untuk sigma X-nya rata-rata 3 bulan terakhir di 37.500 ditambah 30.000 ditambah 35.000 dengan hasil yaitu 102.500 unit dibagi N. N-nya itu adalah 3. Maka akan ditemukan hasil ME Mei sama dengan 34.167 unit. Maka dengan perhitungan tersebut dapat diketahui perkiraan atau peramalan penjualan ponsel bulan Mei adalah sekitar 34.167 unit. Sekian untuk contoh dari metode moving average. Selanjutnya silakan bisa dilanjutkan oleh saudara Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu Novita. Adapun metode ekonometrik. Metode ini didasarkan atas peramalan sistem persamaan regresi yang diestimasikan secara simultan atau serentak, baik untuk peramalan jangka pendek maupun peramalan jangka panjang. Ketepatan peramalan dengan metode ini sangatlah baik. Metode peramalan ini selalu dipergunakan untuk peramalan penjualan menurut kelas produk atau peramalan keadaan ekonomi masyarakat seperti permintaan, harga, dan penawaran. Data yang dibutuhkan untuk penggunaan metode peramalan ini adalah data kuartalan beberapa tahun. Adapun 4 tahapan yang termasuk di dalam menformulasi forecast model ekonometrika ini antara lain membangun suatu model teori, mengumpulkan data, memilih bentuk persamaan fungsi yang diestimasi, dan mengestimasi atau menginterpretasi hasil. Adapun contoh, misal kita menginginkan untuk memperkirakan permintaan. Faktor yang mempengaruhi volume permintaan tersebut sebenarnya merupakan salah satunya faktor yang mempengaruhi permintaan. Tetapi banyak faktor lain yang juga ikut mempengaruhi permintaan. Maka secara spesifik hubungan stylistik permintaan itu dipengaruhi oleh selain harga, tetapi juga dipengaruhi misalnya oleh income per kapita, harga barang lain, dan advertensi. Karena itu, model fungsi yang dikembangkan dalam persamaan ekonometri pada pembahasan estimasi permintaan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor atau variabel secara ekonomi terbukti secara empirik bahwa fungsi permintaan dipengaruhi oleh P, I, PO, dan A. Untuk yang terakhir itu kesimpulan. Nah, dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya di atas dapat ditarik kesimpulan untuk metode peramalan yang cocok digunakan di dalam perusahaan ada 2 metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif, di mana metode kualitatif didasarkan pada pengamatan kejadian-kejadian pada masa sebelumnya yang digabungkan.
dengan pemikiran dari penyusunannya. Adapun data peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif yang diperoleh dari pengamatan nilai-nilai sebelumnya. Untuk saran, peramalan merupakan tahapan awal dalam perencanaan sistem operasi produksi, maka model yang paling tepat harus dipilih dalam melakukan peramalan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada tutur kata dan salah dalam penyampaiannya, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.